Selama 6 tahun terakhir, saya telah mencoba mengembangkan mesin yang paling kuat dan efisien yang berjalan dengan udara terkompresi. Mulai dari katup masuk yang diaktifkan pegas, hingga piston yang digerakkan diafragma. Jadi, apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa mesin? Buat lebih sederhana. Ini mungkin desain mesin udara yang paling sederhana, karena hanya membutuhkan katup bola di bagian atas dan sebuah pin pada piston untuk membuka katup tersebut. Sekarang saya sudah pernah mencoba membuat desain ini sebelumnya dan saya tidak bisa membuatnya berjalan. Tapi ada mesin-mesin yang berjalan dengan tabung karbon dioksida bertekanan tinggi dan mereka menggunakan desain katup bola yang persis seperti ini. Dan saya pikir itu karena mereka sangat bergantung pada piston yang benar-benar kedap udara, yang sampai sekarang belum bisa saya capai. Saat piston bergerak ke atas silinder, piston itu mendorong katup terbuka, mengisi silinder dengan udara bertekanan tinggi. Lalu, saat katup menutup, tidak ada lagi udara yang bisa masuk ke dalam silinder. Itulah sebabnya sangat penting agar tidak ada udara yang bocor di sekitar piston. Saat piston bergerak turun, piston itu melewati lubang buang, di mana sisa tekanan dilepaskan dan momentum pada roda gila mendorong piston kembali ke atas untuk memulai siklus kembali. Tapi jika pin piston terlalu panjang, itu akan membuka katup bola terlalu awal, yang bisa menyebabkan mesin meletus ke belakang. Jadi, katup bola harus dibuka selambat mungkin dalam siklus. Selain itu, saat piston bergerak kembali ke atas, piston itu memampatkan udara di atasnya karena volumenya berkurang. Dan udara ini tidak boleh memiliki tekanan lebih tinggi daripada suplai udara, atau udara akan mengalir kembali ke tangki. Dan volume besar di atas piston mengurangi kompresi ini. Jadi, meskipun desainnya sederhana, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi pertama, mari kita coba membuat segel piston yang kedap udara. Untuk mencapai hal ini, saya mencetak silinder dan piston secara 3 dimensi menggunakan resin di printer Form 3 Plus agar permukaannya halus. Dengan o-ring yang dipasang pada piston, tampaknya sudah membentuk segel, tetapi terlalu rapat terhadap silinder. Bahkan dengan sedikit pelumas, masih ada banyak gesekan, jadi saya hanya perlu menyesuaikan ukuran piston untuk mengurangi area kontak o-ring. Namun, saya tidak yakin itu akan benar-benar kedap udara. Langkah selanjutnya adalah mencetak crankcase dan crankshaft yang saya cetak dengan PLA di Prusa Mark III saya. Saya kemudian bisa memasang bearing ke crankshaft dan memasukkannya ke dalam crankcase. Untuk batang penghubung yang menghubungkan piston ke crankshaft, saya hanya menggunakan sepotong kawat kecil yang dibengkokkan karena ini terbukti bekerja dengan baik di mesin-mesin lama saya. Lalu, piston bisa dipasang ke kawat itu dan silinder bisa dipasang di atasnya. Dan akhirnya, bola untuk katup masuk dan suplai udara bertekanan tinggi dipasang di bagian atas. Tapi, apakah mesin ini akan berjalan? Saya tidak menyangka itu akan berhasil pada percobaan pertama. Saya baru saja melihat sesuatu yang sangat menarik. O-ring sama sekali tidak menutup rapat saat tekanannya sekitar 60-70 pound force per square inch. Tapi sekarang tekanannya 80 pound force per square inch. Ketika saya dorong piston ke atas, itu menutup rapat. Awalnya bocor, lalu tekanan membuat o-ring mengembang dan benar-benar menutup rapat ke dinding. Namun karena mesin ini tidak akan berjalan pada tekanan di bawah 80 pound force per square inch, saya mencetak piston lain yang sedikit lebih besar tapi tetap memiliki gesekan rendah. Ini memungkinkan o-ring menutup pada tekanan yang jauh lebih rendah dan mesinnya berjalan dengan sangat baik meskipun sangat sederhana. Tapi ini bisa lebih baik dengan mengisi mesin dengan pelumas berlebih. Kita bisa melihat aliran udara keluar dari knalpot dengan jelas. Dan karena o-ring membutuhkan sepersekian detik untuk menutup rapat, ada sejumlah besar udara yang terbuang melewati piston dan keluar melalui knalpot. Jadi, apa solusinya untuk ini? Saya akan membuat seal piston saya sendiri. Seal piston baru ini memiliki flange di bagian atas yang bisa mengembang dan mengerut tergantung pada tekanan di atasnya. Jadi ketika bergerak naik menuju katup, seal ini memungkinkan udara mengalir di sekitar piston. Lalu, begitu katup terbuka, tekanan udara akan membuatnya mengembang dan menutup rapat ke silinder. Semoga hasilnya lebih baik daripada o-ring dalam membuat seal. Saya mencetak cetakan ini dengan printer 3 dimensi dan membeli silikon 2 komponen. Pada dasarnya, ini sama saja seperti menggunakan lem resin. Cukup campurkan 2 komponennya lalu aduk. Setelah itu, saya bisa meneteskan silikon perlahan ke dalam cetakan dan membiarkannya mengendap dari satu sisi agar tidak ada udara yang terperangkap. Keesokan harinya, saya bisa menggunakan pisau tumpul untuk melepaskan seal dari cetakan dan hasilnya terlihat sangat bagus. Tapi, apakah ini akan berhasil?
Ini memang berhasil, tapi juga membutuhkan banyak pelumas. Sisi positifnya, sepertinya jauh lebih sedikit udara yang bocor di sekitar piston saat katup masuk terbuka. Ini hanya perlu beberapa perubahan desain untuk mengurangi gesekan. Saya pikir penyebab gesekan ini adalah karena seluruh segel bersentuhan dengan silinder, bukan hanya bagian atas flange saja. Jadi ini adalah desain segel baru yang meruncing ke bagian bawah. Dan saya berharap meskipun seluruh segel mengembang, bagian bawahnya tidak akan cukup mengembang hingga bersentuhan dengan silinder. Saya juga memperhatikan bahwa segel lama mengandung banyak gelembung, yang kemungkinan besar disebabkan oleh proses pencampuran. Solusi umum untuk masalah ini adalah menempatkan silikon di dalam ruang hampa udara agar gelembungnya mengembang dan keluar. Tapi sayangnya, saya tidak punya ruang hampa udara, jadi saya harus menggunakan alternatif terbaik yang tersedia. Alat suntik. Dengan menyedot silikon ke dalam alat suntik, saya bisa menutup ujungnya dan menarik pistonnya ke belakang untuk menciptakan ruang hampa. Dan tampaknya gelembung-gelembungnya mulai mengembang. Setelah beberapa menit, saya bisa membiarkan udara masuk kembali dan silikonnya tampak bebas dari gelembung. Selain itu, menggunakan alat suntik membuat proses memasukkan silikon ke dalam cetakan jadi jauh lebih mudah. Keesokan harinya, saya bisa melepas segel dan memeriksa apakah solusi vakum murah saya berhasil, yang jika dilihat dari tidak adanya gelembung, jelas berhasil. Mesinnya masih berjalan, tapi saat melihat rekaman gerak lambat. Segelnya masih mengembang jauh lebih besar dari yang diharapkan, menciptakan area kontak yang luas dengan silinder. Jadi saya pikir kita akan membutuhkan bahan yang sedikit kurang fleksibel untuk segelnya. Bahan karet baru ini memiliki tingkat kekerasan SOR yang jauh lebih tinggi. Jadi jika silikon sebelumnya sekeras permen kenyal, yang ini lebih mirip penghapus pensil. Tapi saya segera menyadari bahwa hal ini juga membuatnya sangat sulit untuk dikeluarkan dari cetakan, bahkan dengan tambahan tab pengangkat ini. Akhirnya saya berhasil mengeluarkan satu dan berhasil mengujinya. Namun, bahan ini terlalu kaku dan mesinnya akan membutuhkan hampir 80 pound force per inci persegi untuk berjalan, sama seperti desain O-ring yang asli. Saya terus menguji beberapa segel piston menggunakan silikon lunak dan karet keras, tapi hasilnya belum terlalu memuaskan. Lalu saya teringat, proses ini disebut penelitian dan pengembangan karena suatu alasan. Dan sejauh ini saya hanya fokus pada sisi pengembangannya saja. Jadi, beberapa hari yang lalu saya sedang berselancar di eBay dan berhasil menemukan ini. Pesawat bertenaga udara asli Airhawk Skyshark. Ngomong-ngomong soal hiu, video ini disponsori oleh Surfshark VPN. VPN adalah jaringan pribadi virtual yang bisa Anda unduh ke komputer, ponsel, dan tablet Anda. Untuk menjaga identitas online Anda tetap aman dengan mengenkripsi semua informasi yang dikirim antara perangkat Anda dan internet. Dan ini juga bisa mengganti lokasi asli perangkat Anda dengan lokasi baru, sehingga Anda bisa secara virtual bepergian ke negara manapun di seluruh dunia. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengubah lokasi virtual Anda agar bisa mengakses katalog konten dan layanan streaming dari negara lain. Jadi, Anda tidak akan ketinggalan acara yang tidak tersedia di tempat Anda berada saat ini. Surfshark tidak memantau, melacak, atau menyimpan apa yang Anda lakukan secara online. Namun, Surfshark dapat diatur untuk memberitahu Anda jika ada informasi seperti kata sandi Anda yang bocor melalui situs web dengan keamanan lemah. Jadi, Anda benar-benar harus mempertimbangkan untuk mendaftar ke jaringan pribadi virtual Surfshark. Dan jika Anda menggunakan kode promo Tom Stanton atau menggunakan tautan di deskripsi, Anda bisa mendapatkan 3 bulan tambahan secara gratis saat mendaftar. Jadi, segera cek Surfshark hari ini. Kondisinya ini pada dasarnya seperti baru karena bahkan belum pernah dibuka dari kemasannya, yang cukup mengejutkan untuk mainan berusia 25 tahun. Dan saya belum pernah melihat mainan seperti ini sejak saya masih kecil. Sebenarnya, saya punya versi yang lebih baru karena saya baru berusia 3 tahun ketika model ini dirilis. Dan mainan inilah yang menjadi inspirasi utama di balik perjalanan saya menekuni mesin udara bertekanan. Tapi saya segera menyadari bahwa saya telah salah selama 6 tahun terakhir. Mesin udara cetak 3 dimensi pertama saya yang saya buat pada tahun 2017 didasarkan pada desain Airhawk ini, atau setidaknya bagaimana saya pikir cara kerjanya. Idenya adalah bahwa sebuah pegas kecil di atas piston akan menjaga katup masuk tetap terbuka saat piston bergerak turun. Itu adalah desain yang sangat sederhana, tetapi memiliki beberapa masalah keandalan karena pegasnya cukup rentan terhadap kerusakan. It seems the piston seal is far thinner than any of my Namun setelah melihat mesin Airhawk yang sebenarnya, pegasnya memang ada. Tapi ada juga desain segel yang menarik pada pistonnya. Untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi, saya melepas sebagian busa badan pesawat karena direkatkan dengan lem tembak, serta melepas botol aslinya. Saya kemudian bisa mencetak adapter ulir dengan printer 3 dimensi untuk menjalankan mesin menggunakan suplai udara dari kompresor saya. worth pursuing further.
Kemudian itu bisa dipasang di posisinya dengan bracket lain sehingga saya bisa mendapatkan rekaman gerak lambat dan tebak apa? Saya benar-benar salah tentang pegas piston. Yang berarti mesin pertama saya sebenarnya adalah desain unik. Tetapi juga berarti bahwa mesin udara terbaru saya pada dasarnya adalah salinan dari desain Airhox ini dari 25 tahun yang lalu. Sekarang, saya sebenarnya tidak ingin membongkar mesin ini karena saya khawatir akan merusaknya. Tapi entah bagaimana, ada kotoran yang masuk ke dalam silinder yang akhirnya tersangkut di katup masuk dan membuat mesin tidak bisa berjalan. Jadi saya tetap harus membongkarnya. Sepertinya perapat pistonnya jauh lebih tipis daripada semua desain saya dan menggunakan karet keras, mirip dengan bahan bening yang saya miliki. Selain itu, piston sebenarnya tidak terpasang langsung ke batang penghubung, melainkan hanya menggunakan sambungan bola dan soket yang longgar, yang mungkin juga harus saya tiru. Karena saya menemukan bekas aus di salah satu sisi silinder setelah pengujian yang lama, akibat batang penghubung memberikan beban puntir pada piston. Saya kemudian membuat alat uji dorong untuk melihat apakah desain Airhawk ini benar-benar layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Gathered from the Airhogs engine and build our own. To create such a thin wall piston seal, I printed a positive mould of the seal and used silicon to create a negative mould. This means the final mould will be flexible, which not only helps with Ini adalah data dorong dari mesin udara diafragma terbaik saya sebelumnya dengan dorong maksimum 1,18 Newton dan waktu operasi sekitar 60 detik. Dan ini adalah mesin Airhox. Bisa dimengerti, mesin ini menghasilkan dorong puncak yang jauh lebih kecil karena baling-balingnya jauh lebih kecil daripada yang saya gunakan pada mesin lama saya. Tapi waktu operasinya jauh lebih lama. Dan jika kita mengukur luas di bawah grafik, kita mendapatkan impuls mesin, yang merupakan ukuran efisiensinya. Sebelumnya saya menjelaskannya seperti mil per galon, tapi sebenarnya ini adalah waktu dorong per botol 2 liter pada 60 pon per inci persegi. Ini menghasilkan impuls sebesar 39,7 Newton detik, yang sebagai perbandingan, mesin lama saya hanya memiliki impuls sebesar 24,6 Newton detik. Jadi, mari kita ambil informasi yang didapat dari mesin Airhawk dan membuat mesin kita sendiri. Untuk membuat segel piston berdinding tipis seperti itu, saya mencetak cetakan positif dari segel tersebut dan menggunakan silikon untuk membuat cetakan negatif. Ini berarti cetakan akhirnya akan fleksibel, yang tidak hanya membantu mengisi semua celah tanpa udara terperangkap. Tapi setelah karet mengering, saya bisa dengan mudah melepaskan segel piston dari cetakan. Kemudian, segel tersebut bisa direkatkan ke piston untuk memastikan hanya bibir segelnya yang akan bergerak. Dan piston baru ini juga memiliki kubah soket internal untuk batang penghubung, atau batang yang tidak terlalu menghubungkan itu bisa bertumpu di sana. Satu-satunya masalah adalah ini belum berjalan. Untuk saat ini. Segel piston mengembang seperti yang diharapkan, tapi sedikit terlalu banyak sampai hampir terbalik dari dalam keluar. Sambil mengerjakan desain yang sedikit lebih tebal, saya memutuskan untuk menguji mesin lagi keesokan harinya dan ternyata mesin menyala dengan sempurna. the old engine required this initial air storage section. Saya pikir penyebabnya adalah karet membutuhkan beberapa hari untuk benar-benar mengeras. Jadi karet itu belum sepenuhnya keras saat saya melakukan uji coba pertama. Ini masih belum sempurna karena hampir saja terbalik, tapi masih cukup untuk menahan dan menjaga segel tetap rapat. Jadi bagaimana performanya di alat uji dorong? Back after each cycle, and you can definitely hear the difference in performance. Sebelum saya melihat datanya, saya sudah bisa tahu kalau performanya sangat baik, karena putaran per menitnya cukup tinggi dan butuh waktu sekitar 2 menit untuk kehabisan udara. Sekarang ingat, grafik ini menunjukkan mesin udara dengan performa terbaik yang pernah saya buat. Nah, ini adalah dorongan dari mesin baru. Bukan hanya menghasilkan puncak dorongan 56% lebih tinggi, tapi waktu operasinya hampir 2 kali lebih lama. Menghasilkan impuls sebesar 73,6 Newton detik, yang kira-kira 3 kali lebih efisien. Ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Tapi jika kita lihat lebih dekat pada mesin lama saya, jelas mengapa mesin lama membutuhkan bagian penyimpanan udara awal ini sebagai bagian dari katup masuk 2 tahap. Yang berarti jika kita memiliki 60 pound force per inci persegi yang mengalir ke dalam mesin, saat udara itu masuk ke silinder, volumenya hampir 2 kali lipat. Artinya, piston hanya menerima sekitar 30 pound force per inci persegi. Selain itu, banyak energi terbuang untuk meregangkan diafragma yang hanya kembali ke posisi semula setelah setiap siklus. Dan kamu pasti bisa mendengar perbedaan performanya saat menjalankan mesin secara berurutan. As you can imagine, producing more thrust will result in lower efficiency, but just Tapi setelah beberapa kali uji dorong, saya mulai menyadari bahwa daya puncaknya mulai berkurang. Dan sepertinya ini terjadi karena pin piston aus akibat sering membentur katup masuk pada RPM yang sangat tinggi.
Jadi saya memodifikasi piston untuk menggunakan pin logam dan menambahkan bibir kecil ini untuk mencegah segel terlalu melengkung. Mesin baru ini menghasilkan daya dorong puncak yang sama tetapi berjalan lebih lama, yang seperti yang mungkin sudah Anda duga, meningkatkan efisiensi lebih jauh lagi menjadi 121,4 Newton detik. Hampir 5 kali lipat dari mesin diafragma saya dan 3 kali lipat dari mesin Airhawk. Tentu saja, langkah selanjutnya adalah memasang mesin ini pada pesawat. Tapi sebelum saya melakukannya, saya ingin tahu seberapa besar daya dorong yang bisa saya dapatkan dari mesin ini. Jadi, apa yang terjadi jika saya menambah jarak gerak piston? Mesin ini sekarang memiliki jarak gerak piston 15 mm, bukan 10 mm seperti sebelumnya, yang seharusnya meningkatkan torsi. Seperti yang bisa Anda bayangkan, menghasilkan daya dorong lebih besar akan mengakibatkan efisiensi yang lebih rendah. Tapi lihat saja puncak daya dorong dari alat ini, yaitu 3,75 Newton daya dorong puncak. Itu setara dengan mengangkat sekitar 380 gram, yang mana jika dibandingkan dengan berat total pesawat tenaga udara lama saya, yaitu 240 gram, itu sudah cukup untuk membuatnya terbang secara vertikal. Tentu saja, waktu operasinya sedikit lebih singkat yaitu hanya 1 menit, tapi masih menghasilkan impuls sebesar 91,6 Newton detik. Jadi langkah logis berikutnya adalah membangun pesawat ringan dan menyetel mesinnya untuk menyeimbangkan efisiensi dan daya dorong. Tapi kamu harus berlangganan jika ingin melihatnya di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.